Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan bicara tentang salah satu sistem martingale ya. Marti yang saya maksud di sini bukan ketika harga naik kita marti ya. Misal di sini kita open satu lot, misal contoh misalnya eh, di sini kita pakai satu lot misal, terus kemudian harga naik lagi kita open lagi dengan apa dua lot ya, terus kemudian naik lagi marti lagi dengan 4 lot, bukan seperti itu maksudnya marti di sini. Ini marti yang kita pakai adalah marti yang kita hanya mempergunakan uh, kita pakai di sini adalah yang berdasarkan ini aja, indikatornya ini di trendline ini ya. Kita pakai trendline aja, jadi martinya gini. Nah, contoh di sini kita buy ya di harga ini, misal di ya, info ini kita pakai ini. Ini karena ada trendline makanya di sini guys. Ada trendline jadi tidak bisa di misalnya di sini kita buy. Contohnya gini. Pakai meja. Misalnya kita di sini buy ya. Nah, di sini kita bisa buy. Buy. Kita pakai warna biru ya. Kita buy dari harga ini akan naik walaupun kita dapat lebih sekitar 30 poin ya, mungkin ada yang belum tutup dan sebagainya. Ketika ada harga turun lagi ya, ketika harga di sini harganya ternyata price turun dan harus benar-benar close daripada ini dia harus close ini, maka di sini adalah short posisi, di sini short, di sini short, maka price dari sini kan naik ya, flat ya, di sini flat. Kalau kita pakai di sini, kita pakai misalnya adalah satu lot, kemudian di harga ini kita mati dengan 2 lot, mati dengan 2 lot ya, 1 lot 2 lot ya. Nah, kemudian ada buy lagi, ini kan sell ya, ada buy lagi di sini, kita pakai lagi, kita buy lagi di sini dengan kita pakai 3 lot mungkin. 3 lot, kenapa kok 3? Karena total jumlahnya kan 4, total jumlahnya di sini kan 4, total jumlahnya 4, ada masalah pakai 3. Nah, ketika rilis lagi ini, rilis ya, dia harus benar-benar close ya daripada trendline. Dia sudah close trendline, maka kita bisa sell di harga ini dengan nah ini. Nah, di sini kita pakai 4, maka di sini ada 2, di sini pakai 6 ya, pakai 6 lot, 6 lot. Jadi total 4 versus 8 ya. Yang buy 4 ini tak ganti warna biru, misalnya ini ganti warna biru karena buy ya. Yang merah ini adalah short, jadi 4 versus 8 ya. Nah, ketika price low di harga ini, maka sudah nutup ini ya, sudah nutup ini, semua sudah nutup, saya yakin sudah nutup di harga ini aja, sudah nutup, belum nanti tambah price atau tambah dalam 16179 jelas sudah nutup ya. Ini caranya martinya seperti itu. Jadi bukan berarti kita marti bukan berarti martinya itu marti yang
semakin naik semakin dimengerti bukan, tapi mengerti berdasarkan satu indikator ini aja. Kita ambil contoh yang lain yang mungkin bisa di sini aja. Contohnya ini ya, contoh yang di sini. Kalau kita pakai yang di sini, ini jelas. Turun di sini aja sudah nutup ini semua. Ini nutup di sini, Marti pun sudah nutup di sini. Ini bukan jadi satu contoh yang sini juga sama. Ini kita sell di sini, kita buy di sini, Marti kan 1 dan 2 lot sudah nutup jelas ini. Nah, kita pakai ambil contoh yang tipis-tipis saja. Ini buy. Nah ini, ini pun sebenarnya juga sudah nutup sudah. Ini turun segini pun sudah nutup ya. Sudah saya yakin sudah nutup. Jadi 80 ke 60 kan jaraknya antara ini dan ini 17 dan 17 sekitar 40 80 nutup sudah ini. Pakai dua lot, 1 versus 2 lot nutup ini sudah. Kita pakai pair lain. Yang marginnya itu yang enak gitu loh. Nah ini, jadi ini, nah di sini, ini salah satu kadang kita harus berimprovisasi ya. Kadang kita harus berimprovisasi. Contohnya di sini. Ini kalau kita ini kan tidak keluar di sini ya. Ini kan tidak keluar sinyalnya di sini. Kalau kita marti di sini, ya, ini kita sell, kemudian buy, terus ya walaupun sebetulnya sudah nutup juga di sini, tapi kan kalau kita pakai berdasarkan ini saja, ini kan kita minus ini nanti. Hasilnya kan minus di sampai atas ini kan minus lumayan 200 poin ya. Nah, makanya terkadang kita harus improvisasi ketika tidak ada tanda adanya satu sinyal seperti ini keluar. Ya, 15 menit tidak keluar di sini. Ya, kita harus improvisasi pun kadang kita karena apa? Tidak ada masalah misalnya gini. Di sini kita pakai sell 1 lot ya, kemudian opsi buy lagi di sini dengan 2 lot ya. Oke, nah ini, nah terus memang ketika harga turun di sini kita bisa nambah juga di sini. Kita di sini juga bisa nambah buy, atau kita di sini juga bisa nambah sell. Nah, ini gunanya martinya kan di situ. Nah, kalau kita mau nambah buy atau sell, maka satu-satunya yang harus dijalankan adalah kita tentu akan melakukan opsi sell di sini. Karena apa? Ini harga sudah berlawanan dengan yang buy. Gitu. Beda kalau yang di sini kan searah ini kan searah. Jadi kalaupun kita pakai di sini 1 2 tambah ini 1 lagi lot, jelas nutup sudah. Nah, kalau di sini maka ini kadang kita harus improvisasi. Ketika ada di harga ini kita improve-nya gimana? Improve-nya bahwa kita harus melihat bahwa improve-nya adalah kita harus melihat bahwa ini sudah di atas harga open ya di sini. Ya. Kalau kita pakai di sini juga kita pakai short, di sini kita juga short posisi misal. Ya di sini. Nah, ini short 1 2, ini 3, ini 6 lot ya. Maka nanti 2 versus 4 kan di sini 6 lot. Nah, improve-nya itu di sini kadang kita harus improve di sini. Karena apa? Sinyal trendline ini pasti keluar. Kalau sinyal trendline pasti keluar. Yang kadang tidak keluar itu adalah sinyal untuk buy sell-nya seperti ini kan. Di sini kan dia break daripada trendline ini, tapi kan tidak keluar
tidak keluar, selnya kan tidak keluar. Sama seperti di sini. Sini kan dia break ini, kan dia break di sini, dia close di atas trendline ini, tapi kan dia tidak keluar sinyalnya. Nah, kalau kita sudah punya seperti ini, maka satu-satunya jalan adalah ya kita harus improve sendiri di sini, nambah dengan opsi buy 1, 2, 3, sini 6 lot. Ini ketika dia naik sudah jelas sudah nutup ini. Ini terkadang improve diperlukan. Nah, contoh lagi kita coba pakai yang ini ya. Kita coba pakai yang di sini. Nah, ini di sini kita short posisi. Kita lihat esok hasilnya gimana di Euro NZD ya. Walaupun harusnya hasilnya kan di sini 7249, tapi tidak apa-apa lah, telah dikit apa-apa. 7249 kita sell di sini, kita lihat besok kira-kira besok atau next partnya gimana, apakah dia naik atau tidak. Kalau sampai dia naik, paling tidak improve-nya itu kita bisa improve ketika dia naik 100 ya. Jadi kalau dia naik 100 berarti naiknya di mana? Naiknya di harga 100 itu. Nah, ini kita mati satu lot. Di sini kita pakai satu lot. Dan nanti kita cadangan adalah break di trendline ini. Anggap aja di sini. Ya, ketika dia break di sini kita sudah cadangan. Jauh memang selisihnya sekitar 60 poin, 70 poin tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita marti dengan dua lot di sini. Siapan. Nanti kalau sekiranya harga akan naik atau harga nanti akan turun. Ya, oke. Jadi gitu. Kemudian di UCF sama ya, UCF-nya UCF ini sama, artinya apa? Kita misalnya short di harga ini ya. Ini ada harga short di sini ya. Nah, ini kita close kan di harga ini, maka kita short saja di sini. Kita pakai satu lot. Kita lihat kemudian waktu gimana hasilnya. Kalau nanti misalnya, nah untuk break trend dan untuk spike, ada spike otomatis dia sudah break di harga ini, maka di sini nanti untuk kita siapkan besarannya di sini aja. Nah, ini kita siapkan dengan 2 lot. Ini untuk menjaga apabila ada spike. Kalau ada spike di atas otomatis kena sudah. Ya, caranya sekitar 50 poin, tidak ada masalah karena marti kan. Kalau salah lagi nanti kita lihat ada satu trendline lagi, maka kita bisa mati dengan 3 lot. Jadi sama seperti ini. Ya, jadi caranya seperti ini. Ya, seperti ini kan. Short di harga ini, ada cadangan di harga atas apabila dia spike. Di harga atas. Nah, gini. Nah, kalau dia spike maka kena. Terus nanti kalau dia turun lagi maka akan kita party lagi di sini. Jadi kalau kita di sini maka kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5 open. 5 open posisi. 5 open posisi itu kita ada di harga ini awal. Kita agak di harga awal harusnya sih ini aja. Ini kita punya harga awal di sini ya.
kasih warna short posisi warna merah sini. Terus kemudian di harga atas kita punya opsi long. Nah, di sini kita ada opsi long. Nah, di sini opsi long. Oke, 1 2. Nah, ya. Ini jaraknya berapa ini? 28. Kalau kita mati maka di sini pun harusnya kalau 28 nutup sudah, ya kan, nutup di sini sudah. Ini jelas nutup, ini jelas nutup. Nah, ini jelas nutup karena sudah kisarannya mungkin sekitar 42 sudah nutup. Ini sudah nutup. Tapi kita andaikan, misalnya kita berandaikan bahwa ada harga lagi turun lagi. Maka di sini kemudian jadi di setiap sinyal yang keluar kita opsinya adalah kita menjaga karena kan beda kalau ini semakin naik kita tidak perlu nambah ya, karena masalahnya kan dia turun, berarti kan dia turun. Jadi kita punya 1 2 and then ini 3 lot, ini 6 ya, berarti berapa? Ini 3 lot, kemudian yang di sini adalah kita pakai 6 lot. Maka ketika dia turun di harga ini, nah di sini ini pakai 1 3, bentar hitungnya, kita pakai 1 lot. Di sini kita pakai 2. Maka kita ada 8 16 ya, 18, maka yang harus pakai 12. Ini harus pakai 12 lot. Ini harus 12 lot. Nah, ini artinya seperti itu. Kalaupun tidak harus 12 lot, misalnya pakai 10, tidak ada masalah gitu loh. Pakai 10 pun juga tidak ada masalah. Di sini misal pakai hanya 10 misalnya ya. Hanya 10 lot. Berarti total 14 versus 8. Ya, 8 sisa. Berarti ada 6 lot. Ada 6 lot. Lumayan bisa nutup ini. Nah, ketika dia turun seperti ini, saya yakin ini sudah nutup semua ini. Jadi 10 ini makan yang ini aja sudah nutup di sini. Ini belum yang di sini, ini makan yang 3 ini nutup juga di harga ini. Gitu loh. Ya, jadi caranya seperti ini. Kita pakai di sini sell, buy. Kenapa di sini sell? Karena di sini ada satu sinyal untuk opsi sell dan kita punya buy, harus di cover. Harus di cover seperti ini. Nah, ternyata ketika di cover pada perjalanannya ada naik harga, terus kemudian sell harga, buy lagi. Nah, kadang improvisasi itu kadang juga bisa di harga ini ya, karena tidak keluar sinyalnya. Nah, kadang bisa diimprove di sini. Nah, di harga ini bisa 6 lot. Katakan nggak bisa ya. Aduh, selamat guys. Nah, di sini 6 lot. Kadang improvisasinya seperti itu ya, improve-nya seperti itu. Nah, kemudian menunggu sampai harga benar-benar close di bawah. Nah, close di bawah ini. Nah, kalau sudah close di bawah ini seperti ini, kita bisa improve juga gitu loh. Improve juga. Malah nambahnya biasanya akan agak banyak nanti di sini. Kalau kita sell di harga ini maka 10 lot, maka di sini nanti ada buy, terus di sini nanti juga ada sell lagi. Jadi istilahnya agak banyak nambahnya.
Ini kalau kita pakai M15. Karena ini untuk menjaga, di sini otomatis di sini kita juga ada short lagi. Di sini otomatis harus ada short lagi posisi. Ya, 3 byte itu 2 3 4 sel. Oke, jadi seperti itu caranya. Kalau misalnya tidak di Marti gimana? Misalnya kita pakai 1111, itu juga bisa pakai 111 bisa. Artinya apa? Kalau pakai atau gini, tiga misalnya, tiga. Ya. Ini kita tidak pakai Marti, tapi pakai tiga. Di sini kita tiga. Pakai tiga. Ya, kita pakai tiga di sini. Terus di sini juga pakai tiga. Ya. Jadi ketika kita expected ketika harga tiga turun di sini, maka tiga ini nanti akan bermain. Tiga yang di sini, ya, tiga pakai lot yang di sini, tiga nanti akan bermain. Jadi menutup antara jarak antara ini dan ini. Itu ini expectednya seperti itu. Tapi kan kenyataannya kan enggak. Kenyataannya kan malah akan naik lagi. Jadi kalau ini pun juga bisa pakai tiga pun tidak ada masalah. Karena apa? Kita punya selisih yang di sini satu ya. Nah, ini tiga. Nah, bagaimana dengan perhitungan 333? Perhitungan 333 ini impas. Ini impas. Kita bermainnya di sini 3. Jadi kalau misal dari sini naik ya. Kalau dari sini naik, harga ini dari sini naik, maka ini impas, ini juga impas ya. Yang selisih kan ini. Nah, jarak antara ini selisih. Nanti yang kita lakukan adalah kita opsi nutup dulu yang di dua ini. Pertama, ini kita close dulu. Baru kemudian kita urus yang dua open ini. Makanya ini kan bukan, ini kan hedging kalau ini, bukan di marti kalau, tapi ini kan di hedging. Kita lakukan hedging dengan lot yang sama. Lot yang sama hedging. Kita lakukan hedging. Nah, di hedging ini pun juga bisa gitu. Hedging ini pun juga bisa. Kalau di hedging lebih baik gunakan lot urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu lebih enak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lebih baik di hedging seperti itu. Kalau di hedging tidak kita takut pakai marti, maka kita cukup dengan lot urut saja, opennya urut. 1, 2, oh benar ini. Ini benar, yang ini adalah 4 ya. Ini lotnya urut. Nah ini 5 gitu. Ini 6 ini adalah 7. Ini tidak akan banyak makan margin kalau ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka total adalah 12 versus 16. 12 versus 16. Tetap hasilnya adalah masih ada selisih. Paling tidak nanti akan mengurangi jatah daripada ketika kita improvisasi, maka improvisasinya pun akan masuk. Artinya apa?
kita bisa improve dengan seperti cara seperti ini, kita bisa improve. Ketika sinyal ini tidak keluar, ya, tidak keluar, padahal harga sudah benar-benar close di bawah dan di atas trendline, ya kita bisa improve pakai ini lotnya. Urut aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enak ini. Gitu. Toh juga tidak akan selamanya flat seperti ini, pasti akan ada pergerakan turun. Ketika ini turun jauh seperti ini sudah menutup sudah dari harga 94 ke 93 100 poin otomatis sudah nutup. Kalaupun belum nutup maka harus menutup jarak antara misalnya ini ya, ini tutup dulu. Kemudian ini selisihnya bagaimana? Selisihnya ini sama ini gimana? Selisihnya ini bagi jelas banyak ini. Kita tutup dulu. Nah, sama ini gitu selisihnya. Tapi kalau dari sini ini jelas sudah nutup. Saya yakin spread dari selisih harga dari sini ke sini dibanding dengan ini kan 100. Ini sudah saya yakin sudah nutup. Lebih enak kalau pakai hedging, maka hedgingnya harus seperti ini. Urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau takut mempergunakan marti, karena memang marti kita harus pakai margin cukup banyak kalau di marti. Satu lagi seperti ini sama ya, kita pakai kita pakai 1, 2, 3 1, 2, 3 karena di sini sudah kalau di sini kita pakai di sini ini jadi ini 1 sell, ini 2 buy, kita pakai biru, kemudian harga close di bawah lagi ini sell. Iya. Ya, kemudian kita tambah lagi 1 dan terakhir 1 terakhir 1 ya, ini buy, ini adalah sell karena sudah close di bawah. Nah, di sini adalah di bawah ini di bawah trendline. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kita punya 5 open ya. Dan ini saya yakin ketika harga di sini pun juga sudah BEP, harga turun ke sini pun semuanya sudah BEP. Ya, sudah break even semua, sudah nutup. Ya, karena ini sudah ditutup, kemudian ini dan ini selisihnya sudah nutup ini. Nah, selisihnya kan pendek di sini. Tambah dengan ini kan sudah nutup. Jadi seperti itu. Ini pakai M15. Bagaimana kalau dengan pakai H1? H1 pun juga bisa. H1 pun juga sama. Artinya fluktuatifnya sama. Cuman kalau H1 memang jarak antara lebih lebar. Jaraknya lebih lebar. Contoh di sini dan ke sini kan sekitar 63. Jadi satu open dengan yang lainnya sekitar 63. Jadi agak cukup tinggi memang untuk jaraknya. Itu agak cukup tinggi. Makanya kita pakai M15. Resikonya di M15 adalah banyak open. Kalau di sini kan sepertinya tidak banyak kan. Kalau di sini kan tidak banyak. Ya. Jadi kalau di sini kan tidak begitu banyak open posisi yang dilakukan. Kalau seperti ini kan dia sebetulnya kalau dia 16 dia sudah turun. Tapi kan kalau di ini contoh juga improvisasi karena juga penting. Kan di sini dia tidak keluar di sinyalnya. Padahal kan dia naik cukup tajam. Ya, tidak ada keluar sinyal buy kan. Hanya keluar sinyal sell biar kayak. Misal kita marti di sini, ya
Bisa gitu loh. Misal setiap break trendline kita buy bisa ya, kita bisa di sini. Ini sudah saya yakin sudah semuanya pasti setuju kalau di sini sudah cuan di sini, hasilnya sudah cuan di sini. Gitu. Kalaupun kita pakai ini pun juga sama. Di sini kita pakai selling ya. Kemudian ini adalah buying ya. Nah, di sini ya, karena dia break trend line-nya terus menunggu harga turun ya, turun trend line baru di sell kemudian naik lagi ya. Kita punya 4 posisi 1, 2, 3, 4. Ini pun juga saya yakin sudah ketika harga naik setinggi ini pun juga saya yakin sudah break even point. Oke, sementara itu teman-teman, have a nice day, bye-bye.